Nah Gus Dur cerita sambil terbata-bata soal NU. Dia bilang dia mendengar ada pimpinan NU dapat suap. Saya bilang, wah itu isu kali Gus. Enggak, benar. Coba nanti kita cek nanti di lapangan. Saya tahu itu memang ada, tapi kan saya menutupi itu. Kalau jabatan saya presiden dikomersialkan, saya masih bisa terima. Tapi PBNU ini kan itu yang bikin kakek saya nggak terima, nangis dia. Itu belum pernah diceritakan sebelumnya. Saya juga itu cerita yang tahu. baru kita dengar. Ya tahu tuh. Malah ikut-ikutan. Berarti Abang sepakat konflik yang terjadi antara kubu Sultan sama kubu Keramat ini yang terbesar Bang sepanjang sejarah PBNU Bang? Bukan yang terbesar, yang paling memalukan lah. Bahkan kan Gus Yahya sendiri akan menyedihkan jadi memalukan ya. Ya, bahkan kan Gus Yahya sendiri kan akan melawan di lewat hukum kan, jalur hukum itu nantinya. Kalau nggak ketemu juga kan, kalau nggak islah kedua kubu Sultan sama kubu Keramat ini Bang. Nah saya melihat begini, ada pandangan yang salah soal melalui jalur hukum. Ini kan organisasi moral, keagamaan. Beda dengan politik. Kalau di politik itu bukan benar atau salah, menang atau kalah. Ya. Kan itu. Kalau ini kan, ini organisasi keagamaan harus melopori bahwa yang benar itu pasti menang. Karena itu setelah memahami kesalahannya, kemudian udah mungkin rujuk, oke, kita satu kembali, saya mundur dan yang lain-lain. Kan bisa begitu. Jadi kalau masuk ke ranah hukum organisasi keagamaan, ya ribet. Tidak mencerminkan. Terus sementara organisasi keagamaan kan harus merepresentasikan keadilan Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat di TV kan dulu ketika orang tidak percaya kepada pengadilan positif di pengadilan, orang kan merindukan pengadilan Tuhan. Kemudian muncullah seri-seri TV yang isinya apa ilahi azab itu kan karena dia terobsesi, dia pingin keadilan yang benar-benar adil, yang keadilan versi Tuhan. Tapi ketika teman-teman televisi bikinnya juga tidak observasi, ternyata yang diazab oleh Tuhan ini juga orang-orang kecil juga kan. Iya betul. Tuh, apa bedanya nih Tuhan dengan itu? Nah itu saya bilang, saya kritik teman-teman. Ada penerangan ke situ ya. Kalian ini coba yang jelas, ini kan masyarakat tuh ingin potret keadilan yang benar-benar adil. Kalian bikin yang lagi-lagi orang kecil juga yang dihukum. Gak pernah ada bupati di situ yang kena azab. Yang kena azab paling yang nyolong uang masjid, yang ngumpetin sendal. Iya. Ini kita baca komen ya satu. Dari Gratana Men, kalau bukan Luhut, jadi siapa menteri yang ngotot kasih tambang ke NU, dan kapan muktamar ideal apa nih? Salah apa nih? Nah itu menarik tuh Bang, masalah tambang terkait pernyataan Yeni Wahid. Ini ada yang mantau soal pernyataan Mbak Yeni Wahid sepertinya. Jadi kan tambang siapa itu kan diserahkan kepada NU oleh Bahlil, menteri. Waktu itu menteri apa dia? Menteri pertambangan. Siapa? Bahlil. Kan SDM kan yang ngasih Bahlil. Bahlil itu ngasih kan pasti atas perintah Presiden Jokowi. Oh, oke. Kalau tidak diperintah oleh dia, mana mungkin emang mbahmu yang punya tambang. Ini kan kira-kira Presiden ngomong, Lil, tuh kamu kasih tuh NU tambang biar seru gitu. Ternyata betul-betul seru. Iya, tapi bahkan Luhut itu tidak menandatangani Bang bahwa izin konsesi itu Bang, karena dia tahu Luhut itu. Karena atau pernyataan dari karena pernyataan Yeni Wahid itu Bang. Tapi waktu itu kan kalau kita lihat Luhut itu kan seperti Perdana Menteri, bisa mengkat, bisa bahkan bisa mengganggu perintah Presiden. Dia bisa aja bilang, Lel, no, nanti aku bilang sama Jokowi nggak usah deh, kan bisa gitu juga. Nah jadi dia membiarkan hal ini terjadi, harusnya dia bisa mencegah. Apalagi kan Pak Luhut itu kan di mana-mana selalu bilang bahwa saya itu dibesarkan oleh Gus Dur. Oh iya itu. Kan itu selalu bilang. Harusnya kan dia tahu ini akan merusak organisasi yang pernah membesarkan gua nih. Dia harusnya tahu. Tapi kan dia tidak lakukan itu. Jadi rumit di situnya ya. Mbak Yeni sendiri kan bilang udah kembalikan aja konsesinya ke pemerintah. Tapi kayaknya berat kayak ngembalin. Gimana nih Mas? Dikembalin aja apa enggak? Daripada mudaratnya banyak kan lebih besar daripada Mbak Yeni Wahid waktu itu. Nah, tapi kan begini. Ini kan mungkin teman-teman di pengurus itu sudah berjanji dengan beberapa sudah bergabung dengan para yang mau mengelola itu.
atau mungkin juga sudah ada yang panjat tuh kalau ini kembali politisasi bagaimana aku mau kembalikan bukan problem itu juga harus dipikir mungkin tidak ada tapi kan paling tidak kan kita sudah berjanji udah oke. Ini hanya karena soal ini masuk kalian mundur itu pertimbangan pragmatisnya tapi kalau mau ditolak kan sejak awal ditolak atau kalau mau ya kan gini kalau kita mengkaji kitab suci nih dulu ada cerita Nabi Sulaiman ya yang pakai pedang dari bayi. Iya. Kan udah kepikiran dia mau belah aja. Hanya kan yang asli malah nggak mau mengalahkan. Nah ini kan bisa pakai cara itu. Udah kalau ini kita kembalikan nih. Nah, siapa yang paling ngotot untuk jangan? Udah berarti itu. Ini kebalikannya. Kita pakai cara-cara itu aja yang lebih gampang. Oke Mas, mungkin sebelum closing nih kita ada intermezzo dikit nih. Ini kan dulu katanya Gus Dur tuh pernah bercerita atau meramalkan bahwa Prabowo bakal jadi pemimpin di negeri ini dan ternyata betul gitu kan. Nah, pernah nggak Gus Dur cerita ke Mas Adi soal sosok Pak Prabowo di mata Gus Dur? Ini dulu tuh Gus Dur bilang, Prabowo tuh nanti kan sudah tua jadi presiden. Nah, saya lupa pernah ngomong gitu. Saya waktu saya ketemu bawa sama Kiai Asad. Yang dulu Wakabin. Dia bilang, Mas ingat nggak Gus Dur kan dulu pernah bilang Prabowo itu kalau sudah tua jadi presidennya. Iya betul. Kemudian saya ngomong lah bahwa menurut Gus Dur nanti Prabowo kalau sudah tua jadi presiden. Tapi 2019. Agak meleset. Karena 2019 kan sudah tua nih. Udah masuk 7. Nah, jadi pernyataan itu dari mulut saya. Pertama ke politik yang lain nggak ada yang tahu. Arifin Junaid teman-teman nggak tahu. Saya juga tahu ingat itu karena diingatin Pak Asad di Tebet. Iya juga saya ngomong lah. Tapi 2009. Ketika 2024 kan saya ikut Anies. Saya kan nggak ngomong gitu menjelaskan itu lagi. Ketika ada orang konfirmasi saya bilang ya bisa aja tapi saya nggak ada punya bukti. Gus Dur ngomong begitu. Ternyata jadi presiden. Oke. Nah malah yang Nusron yang pakai pernyataan saya bahwa kata Gus Dur kan Di kubu sebelah Mas. tapi itu pernyataan saya 2019 ya. Kemudian dihidupkan kembali 2024 dan ternyata yang benar 2024. Jadi saya bilang sama teman-teman, jadi pernyataan Gus Dur itu susah kita bantah. Saya mencoba membantah itu terjadi. Iya. Jadi itu benar. Dan itu saksinya kayak itu Asad. Wakil Kepala BIN dulu. Mas Adi, silakan ada closing statement yang mau disampaikan nih melihat perpecahan di tubuh NU dan juga persoalan tambang ini harus seperti apa kalau menurut Mas Adi nih? Nah saya ingin ini aja cerita bahwa suatu saat, suatu ketika di istana ya, saya sama Yahya itu dipanggil Gus Dur. Gus Dur cerita. Waktu itu Gus saya jadi juru bicaranya waktu itu. Ya, dia di sana presiden nih. Tiba-tiba Gus Dur manggil Mas Ardi panggil Yahya, saya panggil Yahya. Saya bertiga lah presiden, saya sama Yahya. Nah Gus Dur cerita sambil terbata-bata soal NU. Dia bilang dia mendengar ada pimpinan NU dapat suap. Nah, saya bilang, wah itu isu kali Gus. Enggak, benar. Coba nanti kita cek nanti di lapangan. Saya tahu itu memang ada, tapi kan saya menutupi itu. Nah, kemudian Gus Dur terbata-bata dia bilang begini, kalau jabatan saya presiden dikomersialkan saya masih bisa terima. Tapi PBNU ini kan itu yang bikin kakek saya nggak terima. Nangis dia. Sampai nangis ya. Itu belum pernah diceritakan sebelumnya. Itu cerita yang baru kita dengar. Ya tahu tuh. Ada lagi Mas Adi yang mau disampaikan. Jadi yang dengar itu saya sama Yahya. Khusus dipanggil waktu itu sama Gus Dur Pak ya. Begitu sih. Itu aja yang disampaikan.